إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، kami hormati Ustaz Muhammad dalam urusan Allah, Ustaz Anak Mudadi Allah dan hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir untuk bersama-sama mengkaji sebuah tema yang merupakan bagian dari masa depan Islam. Tema yang bicara tentang masa lalu Islam dan juga bicara tentang masa depan Islam. Ashabul Rasul, pasukan manusia. Yang lainnya rahimahullah hadallah, buku yang kita bedah pada pagi hari ini, pasukan kaki hitam, ini kurang lebih membahas tentang yang pertama adalah pasukan kaki hitam itu apa? Sahabat Rasul. Kemudian saat ini siapakah yang paling pantas mendapatkan predikat sebagai pasukan kaki hitam itu, atau tanda-tanda minimal tanda-tandanya. Kemudian apa yang menjadi rancangan strategi ke depan dari pasukan kaki hitam itu. Kemudian sampai pada akhirnya harapan yang sangat besar bertemunya antara harapan manusia, rencana plan para mujahidin dengan ubuah Allah, tegaknya khilafah di bumi Syam. Sehingga membahas tentang Ashabul Rasul yang di dalam hadis disebutkan akan muncul dari Khurasan, itu tidak semata-mata membahas tentang Taliban dan Al-Qaeda kalau kata orang sekarang. Dan memang itu masuk paling dekat. Maka di bahasan saya nanti akan saya tambahkan sebuah memoir, sebuah kesaksian dari seorang bekas murid, bukan bekas murid ya, tidak ada bekas murid, tidak ada bekas guru. Seorang mujahid yang pernah berguru dengan Syekh Mukmin, yang mensyaratkan jihad harus berikan dunia. Ketika beliau menemui seorang dari Al-Qaeda kemudian berdiskusi, beliau menyimpulkan Al-Qaeda adalah Ashabul Rasul, pasukan kaki hitam itu. Al-Qaeda adalah Taifah Rasulullah. Karena kita bahas lebih lanjut. Yang kita juga bersyukur kalau bapak-bapak ibu dalam itu Khazanah Trans TV juga menayangkan pasukan kaki hitam, dan mau tidak mau mereka untuk visualisasinya ya hanya Taliban, meskipun selama ini kita tahu bahwa tim dari Khazanah Trans TV cenderung menafikan jihad hari ini tanpa izin dari Alil Amri. Tapi kalau mau visualisasi, ya ada lain yang pasukan lagi kita umumnya adalah
Khurasan adalah Taliban, karena Khurasan diikuti Afghanistan, Uzbekistan, Asia Timur, dan kemudian sampai ke negara Irak. Kepada Imam Rahimahullah karena waktu yang diberikan hanya 40 menit, saya kalau tidak cukup maka tidak saya tanyakan berkaitan dengan tayangan pasukan baju hitam. Kita langsung pada bahas Ashabul Rasul. Antara Ashabul Rasul, pasukan baju hitam, Talibul Rasul dan Ghuraba, adakah keterkaitan tiga term ini, tiga istilah ini? Karena banyak dari kita menganggap bahwa kita ini Ghuraba, kita ini sudah sangat asing. Tapi ternyata nanti kita lihat betulkah kita sudah balik. Ini akan kita bahas, sehingga memang buku ini akan lebih lengkap kalau aku baca. Saya akan tambahkan dari beberapa referensi lain. Hadis-hadis tentang pasukan baju hitam. Saya baca terjemahan saja. Akan ada 3 orang yang saling berperang, memperebutkan harta karun kalian ini. Ketiganya adalah putra khalifah. Kalian tidak akan ada yang menang di antara mereka. Kemudian tidak ada yang akan menang di antara mereka. Para pengamat termasuk dalam tayangan Khazanah Trans TV menduga, karena tidak ada hal yang pasti di dalam hadis itu, tidak dipastikan siapa orangnya. Kondisi ini ada pada pemerintahan Saudi, di mana Raja Abdullah usianya sudah sangat tua dan sakit-sakitan, sementara ada 3 pangeran yang berebut. Pangeran Sultan, Pangeran Naik, dan Pangeran Raja. Ini di dalam Khazanah Trans TV dan juga seorang peneliti pengamat strategi Timur Tengah mengatakan bahwa salah satu yang mungkin mengacu pada hadis ini adalah kondisi di Arab Saudi, di mana nanti akan terjadi pertarungan perebutan kekuasaan yang hebat antara 3 calon putra mahkota ini. Kita tahu bahwa Saudi putra mahkotanya berusia 70 tahun baru diangkat jadi raja, karena lamanya si raja menduduki jabatannya. Lalu datanglah pasukan kita dari timur. Timur di sini bukan timur dari kita ya, tapi timur dari sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu di Madinah al-Munawwarah. Mereka akan mengalahkannya dengan peperangan yang berulang. Ada suatu kaum mengalahkan ini. Kemudian kita menyebutkan sesuatu yang tidak akhirnya Allah bersabda, apabila kalian melihatnya, maka baiklah dia sekitar harus mengangkat di atas salju, karena dialah khalifah Allah Ta'ala. Karena di dalamnya yang akan menuju mempersiapkan kedatangan Tuhan. Hadis di antara ulama mengatakan inilah satu-satunya hadis yang sahih hasan, sedangkan yang lain sebagai mengatakan hadis munkar. Ada beberapa ulama yang menjelaskan keberadaan kelompok ini. Di antaranya adalah sebagai berikut: akan keluar sebuah kaum dari arah timur, mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi sebagai pembuka. Dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam, tak sesuatu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Ilya. Ilya itu nama Ibrani dari Baitul Maqdis, Palestina. Akan keluar manusia dari timur yang memudahkan jalan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Ini hadis-hadis ini jumlahnya cukup banyak, sebanyak hadis tentang Taliban Mansur. Namun riwayat tersebut memiliki cacat dari sejarah dan keluarganya. Sedangkan riwayat Ashabul Rasul yang sampai pada derajat hasan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Taubat. Akan berperang 3 orang mengisi perbenderaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncul
telah berdarah hitam dari arah timur. Lantas mereka kabur dengan suatu keluhan yang bermegah di alam oleh kaum sebelumnya. Kemudian beliau SAW menyebutkan suatu yang aku tidak hafal. Lalu beliau bersabda, maka kamu jika kamu melihatnya, berbayarlah walaupun dengan perangkat yang salju, karena dia adalah khalifah Allah Ta'ala. Hadis-hadis tentang Taifah al-Surah. Allah senantiasa akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan karena berada di atas kebenaran. Orang-orang yang menantangkan mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka sampai datangnya urusan Allah setelah keadaan mereka tetap seperti itu. Karena senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas urusan Allah. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Orang-orang yang musuh mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka sampai datangnya dia. Sementara keadaan mereka tetap konsisten seperti itu. Hadis tentang Qurba. Hadis tentang Qurba. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil Qurba. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti saat kemunculannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain tentang Qurba. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti saat kemunculannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Seorang bertanya, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka yang menyembah dari kaumnya, seberang dari kaumnya. Beruntunglah orang yang terasing. Seorang bertanya, siapakah orang-orang yang terasing itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang saleh yang berada di antara orang yang jahat, yang jumlahnya banyak sekali, yang menentang mereka lebih banyak dibandingkan yang mengikuti. Yang pertama dari tiga hadis. Dari tiga pembahasan hadis yang pertama tentang ashab rawayat as-sul, yang kedua tentang Taifah Mansurah, yang ketiga tentang Al-Qurba. Ashab rawayat as-sul merupakan cikal bakal terbentuknya tentara Mahdi. Mereka datang dari timur, sebagian susukan dari Khurasan dan sebagainya. Hadis tentang Taifah Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok kecil. Syekh Salman Al-Fahad Al-Audah dalam buku Silsilatul Ghuraba menyebutkan bahwa derajat hadis Taifah Mansurah itu mutawatir ma'nawi karena saking banyaknya. Jadi sampai pada derajat mutawatir ma'nawi, dan di antara ciri khas Taifah Mansurah adalah Taifah Muqadilah, kelompok yang tidak pernah berhenti melakukan qital, berperang di jalan Allah, dan tidak akan pernah bisa dikalahkan. La yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amri. Jadi sifat dari Taifah Mansurah ini adalah tidak pernah berhenti berperang
Bahkan dalam sebuah hadis yang juga berkata tentang Taifah Mansurah itu mengatakan rezeki mereka Allah berikan melalui musuh yang mereka kalahkan dari kalimat ini. Ada rezeki yang paling bersih. Jadi disebutkan rezeki mereka adalah dari orang-orang yang memusuhi mereka. Sangat jelas sekali di sini. Kita bisa lihat bagaimana ciri khas Taifah Mansurah. Sedangkan Ghuraba itu disebutkan sangat sedikit dan musuhnya sangat banyak serta dianggap menyempal dari kaumnya karena dianggap asing, pemikirannya, manhajnya dianggap asing. Maka tiga kriteria inilah yang kemudian saya katakan itulah kriteria Ashabul Rasul atau kriteria dari Taifah Mansurah atau Al-Ghuraba. Nah, selanjutnya agar kita tahu bahwa Ghuraba itu nggak sembarangan, maka saya sampaikan sebuah pembagian Ghuraba dalam kitab Silsilatul Ghuraba. Keterasikan itu ada 4 tingkatan. Nah kita ini baru pada keterasikan pertama mungkin, atau mungkin kedua. Ghurbatul Islam bainal adyan, keterasikan Islam di antara seluruh agama-agama dan isme-isme di dunia. Atau bisa jadi kita sudah keterasikan kedua, Ghurbatul ahli sunnah bainal muslimin, asingnya ahli sunnah di antara kaum muslimin. Kalau keterasikan ketiga kayaknya belum deh. Ghurbat, ya, saya bacakan saja. Inilah yang pertama. Yang pertama keterasikan Islam di antara din dan antara hidup manusia. Yang kedua keterasikan Ahlussunnah di antara firqah-firqah dalam Islam. Sudah asing Ahlussunnah, ada Syiah, ada masalah, nanti saya jelaskan. Kemudian ketiga keterasikan firqah an-najiyah di antara Ahlussunnah. Nah, yang terakhir yang disebut Ashabul Rasul, yang disebut Taifah Mansurah atau yang disebut sejatinya Ghuraba adalah ini. Keterasikan Taifah Mansurah di antara firqah an-najiyah. Jadi kemungkinan kita ini baru di tingkat kedua, keterasikan Ahlus Sunnah di antara kaum muslimin. Gambarannya seperti ini. Ini an-najiyah, agama dan antara hidup manusia. Ini gambaran peta an-najiyah. Nah, seperti ini. Ada Yahudi, ada Nasrani, dan mereka disebut ahli kitab karena mereka mewarisi kitab Samawi. Nah, ada kebatinan, ada Arwinisme, ada dinamisme, ada sekretarisme, kita terwujud mengenali kaum Busti. Ada pula Majusi, Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu, dan macam-macam agama dari timur. Nah, mereka dari barat ada pula agama demokrasi, pluralisme, sekularisme, liberalisme, nasionalisme, ateisme, sosialisme, marxisme. Ini semua adalah musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir itu ada dua kelompok. Kafir ahli kitab atau kafir kitab dan kafir musyrik. Kafir yang tidak punya dasar sama sekali dari Samawi. Ya, sedangkan yang punya dasar dari kitab Samawi, Injil dan Taurat disebut ahli kitab. Ada perbedaan memang. Sebagaimana ditanyakan tentang Majusi, Rasulullah mengatakan SAW, sallu alaihim salatan ahli kitab. Perlakukan mereka dalam pernikahan makanan sebagaimana kamu melakukan terhadap Yahudi dan Nasrani. Walaupun kemudian ada perbedaan pendapat di sini, tapi kita terbahas. Nah, inilah di seluruh dunia sekarang ini. Ada yang model kebatinan dari timur, ada yang model nasionalis dari barat. Tapi semuanya batin. Jalan hidup, apa hidup? Maka di tengah itu ada Islam yang asing. Inilah keterasikan Islam. Ghurbatul Islam bainal adyan. Nah, di dalam Islam sendiri ada yang namanya Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah. Dari sisi akidah
ada Asy'ariyah, ada Khawarij, ada Murji'ah. Yang semua kalau kita bahas nggak cukup waktunya Pak, seminggu. Ada Zaidiyah, ada Zahiriyah, ada Tasawuf, ada Tariqah, ada Jahmiyah, ada Rafidhah ada Syiah, Imamiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, Ithna Asyariyah. Ini semua keluar dari Islam. Awalnya Islam, kemudian keluar dari Islam. Di sisi lain juga ada Bahaiyah. Bahaiyah itu semua agama sama. Jadi dalam kuil Baha'i itu ada saleh, ada bulan bintang, ada macam-macam Tuhan. Nah, kalau di sini nggak ada Baha'i, tapi di Barat banyak dan mereka dianggap sebagai bagian dari Islam. Karena memang sumber awalnya Islam. Ada Ahmadiyah, ada Nusairiyah. Jadi semua mengaku Islam, tapi mereka keluar dari Islam. Nah di tengah-tengah golongan dan kelompok yang tidak semua yang saya sebutkan ini, 73 kelompok, muncullah satu kelompok kecil Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu asing di antara kaum muslimin. Nah ternyata di antara Ahlus Sunnah ini ada kelompok yang lebih kecil lagi yang asing juga, yang namanya Al-Firqah An-Najiyah. Nah kita berharap masuk ke sini, tapi ini pun masih sulit. Karena di antara sifatnya kita tadi. Nah yang terakhir yang sedang kita bahas pada siang hari ini adalah kelompok yang asingnya asing. Nah, 4 kali asing ini. Kelompok yang paling asing di antara kelompok asing yang asing dan asing ya. Asing terkuadrat. Maka wajar kalau kemudian seluruh dunia mengatakan mereka itu orang aneh. Nah, kalau banyak yang mendukung memang nggak asing jadi. Inilah Taifah Rasulullah. Ini yang bisa saya carikan dari kitab Silsilatul Ghuraba. Nah, di tengah keteryakinan itu kemudian mereka menyebar dan kemudian hilanglah keterasingan Islam, muncullah khilafah Islamiyah ala manhajin nubuwah, ghurbahnya hilang. Nah, dalam bab terakhir dari Silsilah Ghuraba disebutkan tariqatul daf'il ghurbah, cara-cara untuk menghilangkan al-ghurbah. Nah, inilah yang saya bahas. Sehingga yang tadinya balik karena kemudian oleh Allah terus dijaga dan dapat kemenangan, akhirnya justru menjadi as-sawadul a'dham, mayoritas yang benar. Berawal dari keterasingan. Badal al-Islam ghariban. Islam berawal dari gharib aneh. Bahasanya Allah ghariban akan kembali aneh. Tapi sebelum kembali aneh ini, Islam mengalami sekali lagi kejayaan. Baru kemudian aneh. Bagaimana kesimpulan? Sementara berakhir. Taifah Mansurah akan senantiasa ada hingga kiamat. Mereka lah beberapa yang asing. Ciri utama mereka adalah tidak pernah berhenti berperang di jalan Allah. Sebagaimana hadis Taifah. Generasi Taifah Mansurah adalah generasi yang dijanjikan kemunculannya di akhir zaman. Ashab Royal Sud adalah generasi akhir Taifah Mansurah yang dijanjikan itu. Betapapun besar dan kuat musuh mereka tidak akan bisa dikalahkan. Betapapun besar musuh mereka tidak akan bisa dikalahkan. Zaman kemunculan Ashab Royal Sud berdasarkan taubat di atas kemunculan Ashab Royal Sud adalah di saat kemunculan Al-Mahdi. Ialah pengantar untuk munculnya Al-Mahdi. Riwayat tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan Ashab Royal Sud dan yang beliaunya sudah muncul jauh-jauh hari sebelum kemunculan Al-Mahdi. Sebab kemunculan sebuah kelompok yang telah mewakili satu-satunya kelompok paling hak di antara kelompok umat Islam yang ada jelas tidak mungkin muncul dalam sekejap. Sebab keberadaan mereka sudah ada dengan beliau mereka terus tumbuh di tengah kerasnya demokrat dan dominasi. Ciri khas mereka adalah mereka di atas memiliki kemampuan membunuh lawan yang tidak pernah dimiliki oleh kaum sebelumnya. Ciri khasnya itu memiliki kemampuan tempur yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kaum sebelumnya. Menggambarkan betapa dahsyatnya daya tempur dan strategi militer yang mereka punyai.
Riwayat ini juga mengisyaratkan bahwa aktivitas mereka sebelum kemunculan Mahdi adalah perang dan pembunuhan. Kita hal yang menjadi ciri khas Taifah Mansurah di akhir zaman. Maka kalau ada orang mengatakan Taifah Mansurah adalah yang demikian dengan meninggalkan makna jihad, maka maksudnya tidak salah. Al-Qaeda dan para mujahid di berbagai belahan bumi, inilah yang paling pantas menyandang sifat At-Taifah Mansurah. Ini tidak ada dalam buku ini. Saya ambilkan dari buku Limadha Ikhtartul Qaeda. Kenapa aku memilih Al-Qaeda? Saya pandang cocok dengan buku ini karena buku ini mengupas tentang pergerakan Al-Qaeda dari mulai lahirnya, yaitu di masa perang Afghanistan, sampai kemudian menyebar menjadi berbagai macam cabang Al-Qaeda. Ya. Di Mesir, di mana di Yaman ada Akab, dan sekarang sudah berubah menjadi Nusrat Syariah, Ansar Syariah. Al-Qaeda of Arabian Peninsula. Di Maghrib, Al-Qaeda of Islamic Maghrib. Di Irak, sekarang sudah berubah menjadi Ad-Dawlah Islamiyah di Arab Syam. Di Dagestan, Kaukasus, Daulah Islamiyah Kaukasus. Nah, sudah banyak embrio-embrio ini yang mudah-mudahan ini merupakan pertanda bahwa mereka akan segera menyambut seruan Allah. Asyar al-mahsyar wal-mahsyar. Syar itu adalah bumi tempat berkumpul dan berpencar. Saya bacakan kesaksian dari Syekh Abu Mus'ab al-Awlaki, murid dari Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i yang bergabung dengan Al-Qaeda, dan beliau membuktikan kecintaannya kepada jihad, membuktikan keyakinan beliau akan lurusnya akidah Al-Qaeda dengan melakukan inqimas, aksi bom syahid, menyerang kedutaan besar Denmark kalau tidak salah. Beliau syahid dalam operasi dahsyat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang berperang di atas perintah Allah. Mereka berjaya atas musuh Allah. Mereka berjaya atas musuh mereka. Orang-orang yang menentang mereka tidak akan bisa membahayakan sampai hari kiamat, dan mereka tak tumbuh dalam kondisi seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Tidak sedikit gerakan Islam yang tidak pernah sama sekali menyinggung hadis di atas. Para syekh dan ulama pun menyembunyikan sebagian dari hadis ini. Betapa banyak kita dengar para ulama menyebut hadis akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku, akan tetapi mereka tidak menyinggung sama sekali kalimat yang berperang di atas perintah Allah. Seakan-akan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Banyak yang menyebut akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku, tapi tidak dilanjutkan sifatnya yuqatiluna fi sabilillah. Gurbahnya bukan hanya sekedar dari akidahnya saja, tapi gurbah dalam manhajnya, yaitu senantiasa berkumpul. Gak banyak orang memilih manhaj kita ini. Bahkan banyak manhaj salamatul manhaj, manhaj salam, bukan salamatul manhaj, keselamatan manhaj, tapi manhaj salam, manhaj keselamatan. Nah, orang-orang ini tidak akan senantiasa menjaga untuk berada kita. Saudaraku, kata Syekh Al-Awlaki, bukan Syekh Al-Awlaki, tapi Syekh Abu Mus'ab Al-Awlaki. Saudaraku, apakah sifat Taifah Mansurah, yaitu bahwa mereka akan mendapat pemberontakan dari orang-orang yang mengkhianati mereka sampai utusan Allah tiba, bagi mereka lebih pantas disandang oleh para mujahidin Al-Qaeda, atau oleh mereka yang menganggap bahwa jihad di Irak adalah jihad yang tidak memiliki alasan syariat, serta menganggap bahwa jihad tersebut adalah menimbulkan fitnah dan kerusakan? Karena banyak ulama yang mengatakan jihad di Irak, jihad di Suriah itu jihad bid'ah. Jihad bid'ah yang pertama karena tidak ada izin oleh amri, yang kedua karena tidak ada keberimbangan kekuatan. Ini dua yang saya sebutkan. Siapakah yang mengucapkan ini? Para masyayikh tentunya. Dan salah satunya adalah bukunya saya kita baca, Minhajul Muslim. Syekh Abu Bakar Al-Jazari mensyaratkan dua syarat ini. Kenapa tidak
izin ulil amri, yang kedua karena tidak berimbang kekuatannya. Maka seorang syekh menjawab, wahai syekh, kenapa itu tidak kau sebutkan dalam Minhajul Muslim? Kenapa dua syarat ini tidak kau tulis dalam Minhajul Muslim? Di Minhajul Muslim nggak ada dua syarat itu. Kenapa tiba-tiba sekarang ditambahin? Artinya ada kontradiksi antara yang ditulis dalam Minhajul Muslim dengan apa yang dikeluarkan menanggapi jihad tidak. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang berjihad menentang kekuasaan yang zalim, menentang Amerika ini lebih pantas disebut sebagai Taifah al-Mansurah, ataukah orang yang mensyaratkan jihad harus begini, sementara kaum muslimin dibantai puluhan ribu, masih juga mengatakan harus izin ulil amri? Jadi bantahan beliau kepada mantan teman-teman beliau di Salafi yang mengatakan bahwa jihadnya genuine, atau sifat itu lebih pantas disematkan kepada mereka yang memiliki mujahidin dan duduk di rumah mereka sambil bergelimang kenikmatan dunia. Mana dari tiga kelompok ini yang paling pantas? Yang berjihad, yang mengatakan jihadnya laksani, atau yang duduk-duduk? Atau kepada mereka yang menyerang mujahidin dengan ucapan mereka yang sangat tajam dan menyakitkan? Kepada mujahidin dikatakan kila benar, kepada tawahid tidak ada komentar apa-apa. Kepada yang mendukung syariat, menginginkan tegaknya syariat, malah dikatakan tidak benar. Tapi kepada mereka yang menentang syariat, malah lunak. Ini kan sangat kebalik dan menyakitkan. Yang mencari-cari keburukan dari kelemahan mujahidin, lalu menyebarkannya kepada khalayak ramai, kemudian di saat yang sama mereka itu tidak berbalap dan kebaikan keutamaan kaum mujahidin. Mujahidin dibongkar kejelekannya, aibnya, diberikan sematan julukan-julukan yang tidak pantas. Tapi ketika para mujahidin mengkritisi penguasa yang zalim, mereka katakan tidak boleh kalian membuka aib penguasa, harus dengan cara sembunyi-sembunyi. Hingga ada pun akhirnya paham kepada siapa seharusnya. Hadis itu seperti itu juga, tidak bertele-tele dalam memahami pembahasannya. Cukuplah kita cermati hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, mereka tidak akan mendapatkan kemudaratan dari orang-orang yang mengkhianati mereka. La yadurruhum man khadalahu. Luar biasa. Nabi SAW yang timu'an hawa, karena beliau diberi pengetahuan dari Allah, bu'adun nazar dan wahyu, bahwa nanti orang-orang Taifah Mansurah, ashabul raya sesungguhnya akan dikhianati dari kiri kanan depan belakang atas bawah. Maka Rasulullah mengatakan, la yadurruhum man khadalahu hatta yadallahu amri. Khadalahum al-khudlan, para pengkhianat. Yang paling sulit dihadapi adalah orang yang hidup seakan-akan hidup dalam kita, tapi ternyata mengkhianati kita. Kalau musuh yang sudah di depan kita kelihatan, maka Nabi mengatakan sebesar apapun pengkhianatan tidak akan mampu memberikan bahaya bagi mereka. Lantas siapakah orang-orang yang mengkhianati mereka? Apakah mereka yang berada di front terdepan berjihad melawan kaum kafir, ataukah orang-orang yang duduk di rumah mereka? Keputusan yang ada dalam membaca Syekh Abu Mus'ab Al-Awraqi. Dan bila anda telah yakin bahwa mujahidin adalah yang paling utama untuk menyandang sifat-sifat Taifah Mansurah, maka itu bukan sebuah kesimpulan yang salah, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Taifah Mansurah di masa beliau adalah orang-orang yang saat itu sedang berjihad di Syam. Padahal kita tahu yang berjihad di Syam waktu itu bukan hanya Ahlus Sunnah dalam artian manhaj salaf. Kita tahu Syam itu sampai hari ini ya, banyak menganut akidah Asy'ariyah. Mayoritas adalah Asy'ariyah. Tapi karena sifat utama mereka yuqatilun dan mereka di Syam, maka Syekhul Islam mengatakan Taifah Mansurah di zamanku adalah di Syam. Bukan berarti beliau tidak melihat akidah mereka, tetapi keutamaan kita mereka itu adalah sebagai salah satu indikasi bahwa mereka adalah Taifah al-Mansurah. Taifah al-Mansurah. Bahkan dalam fatwanya Syekhul Islam mengatakan beliau melarang orang-orang yang di Syam untuk membantu
Justru yang Mesir disuruh ke Syam. Itu dalam fatwa beliau. Kita tahu Syekh Islam Taimiyah di samping sebagai ulama, beliau juga seorang panglima perang yang mengusir pasukan Tartar. Saya katakan kepada sebagian jamaah-jamaah Islam yang menyalahkan manhaj dan strategi Al-Qaeda. Di manakah orang yang berjihad berlandaskan manhaj dan strategi yang telah Anda gariskan itu? Di Mesir malah manhajnya manhaj perdamaian, ya. Asal padahal sudah dibantai 6.000 orang. Kalaulah itu manhaj yang benar, di manakah makna jihad kita? Niscaya mereka tidak akan bisa menunjukkan satu pun tempat di mana orang berjihad atas dasar manhaj dan strategi mereka. Lalu katakan kepada mereka, jadi bagaimana Anda tidak juga berangkat berjihad sementara Rasulullah SAW menjawab kita bahwa jihad akan terus berlangsung hingga hari kiamat? Apa yang mau Anda katakan? Bukankah 3 masalah yang Anda mengkaji ulang posisi Anda dan merubah persepsi Anda terhadap mujahidin yang merupakan kehormatan umat yang telah Allah limpahkan kemudian kepada mereka dengan kemuliaan kepada mereka dengan puncaknya Islam di luar usaha Islam yaitu jihad fisabilillah. Ini kesaksian dari seorang yang lama belajar kepada Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i yang kemudian bergabung dengan Al-Qaeda karena melihat bahwa inilah manhaj Salihul Rasulullah. Satu, mereka bari. Yang kedua, mereka selalu yuqatiluna fi sabilillah. Yang ketiga, yang memusuhi mereka sangat banyak, tapi ternyata tidak mampu membuat mereka luluh lantah. Sekarang di Afghanistan itu hampir 2/3 wilayah dikuasai Taliban. Di Irak, ya, kita tahu markas yang paling kuat adalah Sadr City. Sadr City pun sudah direbut. Ini sebuah menunjukkan bahwa indikasi bahwa memang di awalnya mereka hancur berantakan. Tapi kalau kita melihat pada strategi Al-Qaeda, di sini disebutkan 17% strategi Al-Qaeda. Yang pertama adalah mengundang gajah masuk ke tempat kita. Nanti insyaallah bagian akhir dalamnya cukup. Syekh Al-Mujahid Syahid Al-Asar Syahid Al-Asar أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمل لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم. Sumpah ini yang menggetarkan Amerika, lan tahna Amerika wala man ya'ishu fi Amerika hatta na'ishu fi Filistin. Orang Amerika tidak akan pernah tenang dan orang-orang yang hidup di Amerika tidak akan pernah tenang sampai kami merasakan ketenangan di Palestina. Sebuah sumpah yang dalam Usama Hadian Cold Story. Sumpah ini ternyata didengar oleh seorang anak wanita gadis Palestina. Kemudian gadis ini mengatakan, ya Usama, mana sumpahmu wahai Usama? Mana sumpahmu wahai Usama? Kami di sini menderita. Mana sumpahmu wahai Usama? Seorang pemuda membawa video ini ke gua tempat Syekh Usama bersembunyi. Diberitahukan kepada Syekh Usama, wahai Syekh Usama, ada pesan dari seorang gadis Palestina. Video ini ditayangkan kepada Syekh Usama, langsung Syekh Usama benar dan pingsan. 3 hari 3 malam beliau. Setiap kali bangun teringat itu beliau pingsan lagi. Karena saking pedulinya dengan Palestina. Syekh Abu Musa Az-Zarqawi juga mengatakan, kami berperang di Irak, tapi mata kami tertuju di Syam. Palestina itu Syam. Syam itu Palestina. Syam itu terdiri dari Suriah, Palestina, Lebanon dan Jordan. Nah, sekat-sekat nasionalisme yang membuat kaum muslimin tidak tahu seakan-akan bahwa Suriah itu sendiri, Jordan sendiri, Lebanon sendiri, Palestina sendiri. Padahal 4 negara yang dipecah-pecah dalam perjanjian Sykes-Picot ini adalah wilayah Syam al-Mubarakah. Syam yang dilimpahi berkah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bukan hanya
tanda-tanda kebesaran kami Allah SWT. Nah, di antaranya adalah akhir zaman berawal dari Syekh Abu Musa Az-Zarqawi, sesungguhnya kami berperang di Irak sementara mata kami tertuju ke Baitul Maqdis. Syekh Al-Awlaki, nahnu min huna nabda wa bil aqsa nartaqi. Min huna nabda wa bil aqsa nartaqi. Dari sini kita bermula, di Al-Aqsa kita akan berjumpa. Kita bisa lihat bagaimana manhaj jamaah tanzim-tanzim ini semua mata tertuju ke Al-Aqsa. Sebagaimana hadis tadi, semuanya akan menuju ke Elia atau Baitul Maqdis. Allah, mudah-mudahan ini merupakan sebuah embrio dari tegaknya khilafah. 7 fase Al-Qaeda menuju kemenangan kejayaan umat Islam dan kemenangan dakwah Islam. Ini nampaknya sudah pernah dibahas dan oleh Jazira juga sudah pernah diterbitkannya. Master Plan Al-Qaeda sampai 2020. Dan ternyata, subhanallah, kita tidak bisa memastikan bahwa itu benar, karena yang tahu hal gaib hanyalah Allah SWT. Tapi Allah berikan melalui nabinya nubuwah hancurnya para penguasa diktator. Master Plan ini dipercepat dengan adanya Arab Spring. Atau sebenarnya kalau kita suka Arab Spring banyak yang keberatan. Di situ dari mulai Libya, Tunisia, Mesir, Yaman, sekarang Suriah, rontok semua diktator. Ya. Syekh Anwar Al-Awlaki memberikan nasihat dalam majalah Inspire Max edisi keempat kalau tidak salah, kalau ada mengatakan memang tidak sempurna revolusi ini, tapi setidaknya jatuhnya para diktator yang bengis dan zalim yang berkuasa selama puluhan tahun ini menunjukkan kepada umat bahwa sekuat-kuat apapun kezaliman pasti akan hancur. Di bagian akhir nasihatnya beliau mengatakan Amerika saat ini, kenapa Amerika melepaskan hegemoninya, cengkeramannya di Timur Tengah? Karena sesungguhnya Amerika sudah menjadi negara yang lemah, negara yang sudah sempoyongan tinggal ditonjok. Dalam buku ini disebutkan ada 3. Syekh Iman juga menyebutkan. Yang pertama, kehancuran ekonomi. Itu merupakan tanda, dan kita tahu Amerika pernah mengalami shutdown selama 1 minggu. Pemerintahannya betul-betul berhenti total karena anggaran belum turun. Sampai Patung Liberty tutup, situs Patung Liberty tutup karena belum ada anggaran. Nah, ekonomi menghancurkan mereka, kelelahan berperang di berbagai belahan bumi, menyebabkan mereka menjadi lemah. Musuh terbesar ini lemah, maka dengan terpaksa mereka lepaskan cengkeraman mereka atas negeri Islam ini. Maka ketika ada orang bertanya, di manakah Al-Qaeda ketika revolusi di Libya? Di manakah Al-Qaeda ketika revolusi di Tunisia? Di manakah Al-Qaeda ketika revolusi di Mesir? Meragukan keterlibatan Al-Qaeda yang punya master plan ini kok nggak kelihatan. Jawaban dari Syekh Atiyatullah Al-Libbi rahimahullah, salah seorang komandan lapangan Al-Qaeda, mengatakan, jangan disangka bahwa runtuhnya diktator-diktator ini tanpa ada sebab. Mereka runtuh karena penopang mereka sudah runtuh. Mereka sudah tidak lagi punya penopang di masing-masing negara. Akhirnya mereka lepaskan. Amerika lepaskan. Sekarang yang paling akhir, yang paling bisa dijadikan sebagai tonggak adalah Saudi dan Suriah. Yaman sudah kotak-kacir. Saudi ini kalau menurut beberapa pengamat mengatakan bahwa hadis tentang 3 anak raja, anak Khalifah Nabi mengacu pada Saudi. Sekarang ada 3 panggilan. Wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan, tapi ada tanda-tanda itu. Maka Saudi akan hancur dari dalam sendiri karena perselisihan yang sangat kuat di antara para pangeran perebutan kekuasaan. Sementara di Suriah itu antara ulur. Yang kedua, rahimahullah hadapullah, karena waktunya tidak cukup, maka yang terakhir akan saya bahas yang juga ada dalam buku ini, keutamaan negeri Syam dan posisinya dalam kemenangan Islam.
Syam karena perintah Rasulullah. Asyam ardul mahsyar wal mansyar. Syam itu adalah negeri tempat berkumpul dan tempat berpencar. Ini bentuk paparan, bentuk deskriptif. Tapi sesungguhnya kalau ada hadis deskriptif seperti ini tentang masa depan, hadis yang bersifat deskriptif, apa deskriptif? Paparan kabar tentang masa depan dari Rasulullah itu artinya perintah. Contohnya, Konstantinopel akan dikalahkan lebih dahulu. Falanima jaisu falanima amiru falanima jaisu dzalika jais. Maka sebaik-baik pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Itu artinya jadilah kalian pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka ada 4 khalifah yang berebut ingin menjadi Konstantinopel ini, dan yang terwujud adalah Syekh Khalifah Muhammad Al-Fatih. Ada dinasti, ada khilafah Utsmani yang ke-7. Demikian juga Asyam ardul mahsyar wal mansyar. Syam adalah bumi tempat berkumpul dan berpencar. Artinya berkumpullah kalian di Syam, kemudian berpencarlah untuk melebarkan syariah dan memberikan daulah Islam. Inilah negeri Syam, terdiri dari Syria, Lebanon, Jordan, dan Suriah. Sekarang itu seperti itu. Sekarang saya mengungkapkan saja. Penduduk Syam adalah para mujahid fisabilillah yang paling pantas menyandang gelar Taifah dan Syam. Maka kemudian semua berkumpul di Syam. Jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan dalam diri kalian. Standar iman, standar kebaikan itu di Syam. Dan akan senantiasa ada sekelompok umatku yang akan selalu menang bagi tolong Allah. Kejahatan orang-orang yang ingin mencelakakan mereka tidak akan mampu membahayakan mereka sampai hari kiamat tiba. Akan senantiasa ada dan sama hadisnya, namun dalam pertanyaan selanjutnya, ya Rasulullah, di manakah mereka? Rasulullah akan jelas mengatakan, hum bi Baitul Maqdis, mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Kalau merujuk pada hadis tentang Ashabul Yassud, mereka semua mengarah ke Baitul Maqdis. Embrio untuk menjadi Taifah Mansurah sudah mulai kelihatan. Kami berperang di Irak, tapi mata kami tertuju di Baitul Maqdis. Syekh Usama yang pindah dari Sudan, Afghanistan, baik lagi Afghanistan mengatakan, kalian tidak akan merasakan kehidupan yang nyaman sampai orang di Palestina merasakan kehidupan yang nyaman. Al-Qaeda di Yaman mengatakan, min huna nabda wa fil aqsa naltaqi. Semua. Nah, kemudian berkumpullah Ashabul Yassud di Taifah Mansurah sebagaimana kata Rasulullah, hum di Baitul Maqdis, abna Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis dan seputar Baitul Maqdis. Syam adalah pusat Darul Islam serta merupakan kumpulan Islam. Asyam ardul mahsyar wal mansyar. Uqdal Islam di Syam. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih bahwa Asqalan itu bentengnya kaum muslimin. Dan sekarang Asqalan di mana letaknya? Letaknya di dalam cengkraman Israel kali ini. Asqalan itu bukan masuk di tepi barat, bukan masuk di dalam Gaza, tapi masuk di wilayahnya Israel. Inilah yang hari ini menjadi hadis yang sangat terkenal. Kalian pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Apakah sudah mulai kelihatan? Sudah mulai kelihatan? Atau menunggu pasukan yang haji ini nanti berangkat? Ya. Sementara kaum muslimin sudah dibantai puluhan ribu, masih nunggu juga ini untuk izin ulil amri. Nah, hadis ini terus masuk ke mana? Siapakah orang-orang yang itu nunggu nanti sampai diizinkan? Padahal ya, kalau kita melihat pada kenyataan, dan itu merupakan sebuah analisa dari Syekh Muhammad As-Suri dalam Dakwah bahwa perang di akhir zaman, perang salib baru ini
war. Kalau perang pertama salib itu Islam menang karena kaum muslimin langsung berhadapan dengan kafir. Perang salib kedua itu masa penjajahan, kaum muslimin menang. Kenapa? Karena jihad sya'bil muslim, jihadnya syu'ub, bangsa-bangsa muslim langsung berhadapan dengan musuh. Tapi setelah itu penguasa boneka ditanam oleh bangsa-bangsa imperialis, ditambah ulama usul, ditambah ulama munafikin, maka yang terjadi adalah proxy war, perang dengan menggunakan kepanjangan tangan. Bagaimana kita minta izin untuk memerangi musuh besar, sementara justru yang diminta izin adalah proksinya, kepanjangan tangan, sampai kapanpun nggak dikasih izin. Maka kemudian Nabi ditanya, Ibnu Haram bertanya, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi mengatakan SAW, hendaklah kau memeriksa, karena ia adalah pilihan Allah. Ya Allah kumpulkan di sana hamba melihatnya. Jika tidak bisa, hendaklah kau mendiamkan dan berilah kemur binatang kami dari kolam-kolam di rumahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Bahkan di sini jelas, negeri Syam adalah negeri yang akan mengembalikan khilafah Islam. Hadis sahih. Ya ibn Hawala, wahai ibn Hawala, idza ra'aita al-khilafata qad nazalat al-ardh al-muqaddasah. Jika engkau menyaksikan bahwa khilafah telah sampai, telah turun pada negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis dan Nabi Syam, faqad dalat az-zalazil wal balaya, maka sungguh kiamat, goncangan, ujian, cobaan sudah dekat. Wal umurul idhar, dan urusan-urusan yang besar sudah sangat dekat. Was-sa'atu yauma idzin, dan hari kiamat hari itu aqrabu ilan nasi min yadi hadhihi min ra'siha. Hari itu kiamat lebih dekat dibandingkan tanganku ini dengan kepalamu. Ini hadis sahih riwayat At-Tabrani, Al-Hakim, dan dalam As-Sahih Al-Jami'. Jelas sekali Al-Ardhul Muqaddasah. Ibnu Taimiyah menyebutkan 5 ayat yang berarti semua mengarah pada Syam. Ardhul Muqaddasah dalam Al-Quran ada 5. Mubarakah, semuanya mengacu pada Syam. Yang pertama di masa Nabi Sulaiman, Ratu Balqis, kemudian di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Musa, dan terakhir di masa Nabi Muhammad. Subhanalladzi barakna haula, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu binuriyahum ayatna. Demikian yang saya sampaikan dalam Al-Quran semua. Nanti insyaallah setelah kita menambahkan berbagai hal. Insyaallah semoga pemahaman kita tentang Ashabul Rasul dan Rasulullah dan kondisi. Sebelum saya tutup, mungkin bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan di Suriah lewat Facebook, lewat media, website, akan tersentak-sentak karena buku ini ditulis tahun 2013. Kondisinya sekarang sudah sangat berubah drastis. Namun saya sampaikan, laisal khabaru kal mu'ayanah. Orang mengatakan berita itu tidak sama. Orang yang mendengar berita tidak sama dengan orang yang melihat langsung. Maka sebagai penutup, marilah kita tinggalkan perseteruan antar supporter ini. Supporter itu kan pendukung, bukan bahasa ini support itu pendukung. Supporter adalah pendukung. Pendukung kalau Islamiyah satu menjadi kufur, keduanya pendukung Taib dan Surah insyaallah. Begitu. Penjelasannya yang terjadi adalah memang ada proses tamhis. Proses tamhis itu wajar, penyaringan, tapi sambil menunggu kita Allah berikan kesatuan hati mereka, kita sama-sama berdoa Allahumma wahid shafal mujahid, Allahumma wahid shafahum. Janganlah nambah keruh. Sementara kita di sini tidak berdoa malah berantem. Ada sebuah nasihat yang intinya hampir sama. Yang pertama disampaikan oleh salah seorang utusan dari Presiden Bosnia Herzegovina yang waktu itu berkunjung ke Dewan Dakwah. Beliau mengatakan, kalau kalian berangkat ke Bosnia untuk membantu kami, kemungkinan kalian sudah sulit menghadapi cuaca di Bosnia yang drastis. Cara kalian membantu kami adalah
Yang kedua, ketika ada utusan dari Rasul Sayyidina Nabi Jaisul yang bertemu dengan kami dan teman-teman, beliau memberi nasihat. Kami terima kasih kalau ada yang berada di sana. Tapi yang pertolongan yang paling besar bagi kami adalah tegakkan syariah di negara kalian. Allah akan memberikan berkah dan doa kalian akan membantu kami semua. Itu beliau mengatakan demikian. Allah